Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Sound Sejati. Kali ini kita heboh nih, heboh adalah kameranya gitu ya. Oke. Sekarang kita semakin profesional kayaknya nih. Ada kamera master dan kamera 2. Oke, sini kembali bersama saya Alfian, Pak Oji, dan kita ada kedatangan tamu dari PBS. Minggu kemarin ada Pak Fendi, kali ini kita ada Mas Boy. Catatan Mas Boy. Oh, William. Panggilan Mas Boy, nama aslinya Aan. Ya benar. Nama asli Aan. Oke. Tapi sebentar nih, ini kan kita kan ada berbeda nih nuansa dari podcast yang lalu nih kan. Ini kita mau ngomongin horor apa nih? Ini kan nuansanya uka-uka begini, hitam. Enggak, ya. Ini biar nggak penasaran ini viewers nih kira-kira apa nih kok? Jadi kita sesuai tagline Party from Home. Gile. Let's get party from home. Tepuk tangan dong penonton. Tepuk tangan. Nah, teman-teman yang udah bosan di rumah, mau klub belum buka, karaoke belum buka, diskotik malam belum buka, buka sendiri di rumah. Nah, bisa ngadain ngundang teman-teman skala kecil, bikin party kecil-kecilan di rumah. Sekarang kita udah ada KRK, udah ada Light yang terang-terang ini nanti apa ini barangnya nanti Mr. Ari alias Boy, Mas yang Boy. menerangkan. Mas Boy. Nah ini sekarang kita nih gelap-gelapan. Pak Oji apa tuh? Volume mic-nya naikin dikit dong. Oke. Pokoknya kita terus terangnya sekarang sih udah nggak tulis-tulisan ini. Zamannya terus terang Boy sekarang Boy. Ya, ingat. Nah, jadi tema podcast kita kali ini adalah Party from Home. Jadi kita mumpung lagi PSBB kan diperpanjang nih kan. Kemarin diperpanjang lagi. Jadi daripada nyari-nyari tempat buat party-party mendingan dia di rumah aja mandiri ya kan. Nah, kita akan mempersiapkan tutorial. Keren gak bahasa gue kan? Tutorial. Mempersiapkan cara-cara. Jadi seperti yang teman-teman lihat ini, kita sudah disuguhkan dengan berbagai macam perangkat di sini. Nah, utamanya adalah kita langsung aja untuk bicara mengenai KRK. Ya, Pak. Jadi KRK yang terpampang di depan ini adalah KRK Rocket 5 generasi keempat. Nah, yang mana seperti yang sudah diketahui bahwa speaker monitor KRK itu banyak dipakai oleh para DJ. Baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, kalau yang saya kenal itu DJ luar negeri itu Armin van Buuren. Itu saya kenal tuh. Apalagi sih? Boy, suaranya kecil. Oke. More volume. Wis, kita ada produser kali ini. We want more pokoknya. We want more. Apanya yang gede? Jadi kembali ke pembicaraan yang semula bahwa KRK ini untuk di kalangan DJ adalah suatu perangkat speaker yang tidak asing lagi. Jadi nanti juga kita akan demo oleh Mr. Yonatan yang mana beliau adalah dari Metronom DJ School ya. Metronom DJ School. Nanti dia akan juga ikut bergabung sama kita untuk menghibur sekaligus mendemokan kehandalan dari KRK. Asik gak bahasanya enggak? Nah, oke, kita mulai untuk bicara sedikit mengenai KRK. KRK yang di depan teman-teman ini adalah KRK Rocket 5 generasi keempat. Nah, generasi keempat ini memang sudah di-launching oleh KRK itu di pertengahan tahun kemarin. 2019 sudah di-launching dan memang ada pergeseran tipe dari yang sebelumnya. Misalnya kalau yang dulu Rocket G3 itu ada varian 6 inch tapi sekarang di-replace menjadi 7 inch. Tapi untuk varian 5 inch dan 8 inch tetap ada. Dengan berbagai macam varian warna seperti putih, ada yang kuning. Cuman memang yang banyak diminati orang adalah warna yang vintage, warna yang hitam. Kuning dan hitam. Jadi untuk KRK Rocket generasi keempat ini memang dia sangat lompat speknya ya. Seperti yang kita bahas kemarin, adaptasi dari V-Series. Ya, adaptasi dari V-Series, yang mana V-Series itu adalah seri tertinggi dari KRK. Jadi pergeseran spek dari G2 ke G3 itu nggak terlalu banyak, tapi dari G3 ke G4 itu luar biasa. Karena mungkin
panjang ya dari G3 ke G4. Betul. Waktunya Sangat panjang memang. sangat panjang. Nggak seperti dari G2 ke G3. Perbedaan yang mencolok adalah dari Rocket generasi keempat ini dia sudah memakai DSP. Dan sudah dilengkapi dengan aplikasi gratis yaitu KRK Audio Tools. Nah, yang mau tahu Di video kemarin tuh video udah kemarin, ada 2 minggu kemarin ya. 2 minggu kemarin itu sudah dijelaskan. Sudah qualified jelaskan Ya, kemarinnya. sudah kita demokan. Apa aja tuh kalau kemarin kalau di KRK Audio Tools? KRK Audio Tools ada RTA, real time analyzer-nya RTA, ada. terus Untuk mengukur level meter, terus mengukur angle speaker, lengkap. Satu lagi mengukur delay speaker, mengukur fase speaker, sama ada tune generator. Nasi uduk ada nggak? Nasi uduk nggak ada. Nggak ada. SMA manis kayaknya ada. Lengkap Mas Boy. Jadi KRK Audio Tools itu adalah satu perangkat yang bisa memudahkan teman-teman sekalian untuk memaksimalkan pemakaian dari speaker KRK ini. Jadi tadi seperti menu-menu yang sudah Ko Alfian bilang tadi itu sangat membantu untuk teman-teman supaya bisa maksimal ini KRK-nya. Nah juga untuk di spek konusnya yang awal itu yang seri generasi ketiga itu konusnya itu hanya memakai DOM. Untuk high tweeternya dia pakai DOM tweeter. Tapi kalau untuk konusnya dia pakai Aramid Glass. Tapi sekarang sudah pakai FR untuk yang G4. Ikut V-Series. Ikut V-Series. Dan high-nya juga sudah pakai Kevlar juga. Nah, berikutnya ini kalau DSP yang ada di G4 ini sudah menyimpan 25 up to 25% preset yang bisa dipilih. Bisa kita atur sendiri. Kalau G3 kan cuma high sama low. Iya, betul. Jadi menunya memang sudah sangat detail ya, dan memang pilihannya juga sudah sangat banyak. Dan lebih menarik lagi adalah teman-teman bisa perhatikan ini yang ada di depan KRK Rocket 5 G4 itu bass portnya itu memang dia berbeda dari yang G3. Jadi menurut riset memang bass port yang tipe seperti ini memang bisa menghasilkan suara yang lebih clarity. Berarti bisa lebih jelas, dan memang kalau untuk kebutuhan DJ ini juga sangat menunjang karena dia bisa memproduksi suara bass yang lebih. Mereka mixingnya lebih nyaman juga. Ya, betul. Satu lagi, semua KRK itu baik G3 atau G4 itu dilengkapi bawahnya itu dengan isolation foam. Nah, jadi isolation foam ini biar nggak goyang-goyang. Itu sebenarnya dia bukan sembarang isolation foam. Jadi dia tuh ada tipenya EVA isolation foam. Jadi EVA itu bukan EVA Arnas ya. Jadi kata-kata 90 kalau saya ngomong EVA pasti ngomong EVA Arnas gitu ingetnya. Pak Rengga ya kan, Pak Indra tuh pasti langsung ke film Dono gitu. Yang pakai bikini itu ya. Kalau sekarang mungkin di sensor terus. Jadi ini isolation pad ini itu EVA isolation itu dia memang tidak berongga. Jadi dia tuh tahan air dan tahan terhadap minyak. Jadi walaupun dia kena air, kena minyak, dia tetap menempel di permukaan meja berkokoh. Keren banget. Jadi itu memang salah satu keunggulan yang memang dimiliki sama KRK selain keunggulan-keunggulan yang tadi. Nah, isolation pad evacuation itu memang dimiliki sama semua tipe KRK. Baik itu KRK yang seri G2, G3, G4, V-Series atau yang dulu yang Legend seri VXT juga. Semuanya sudah dilengkapi dengan evacuation tadi. Sampai yang 3-way-nya juga. Nah, sampai 3-way juga. Nah, yang 3-way juga itu kita juga kemarin sudah mendemokan ya. Sudah demo balik Twitter. Nah, untuk di section middle sama high-nya itu bisa diputar kalau pada saat kita pemakaian ditidurkan. Untuk si KRK-nya tadi. Oke. Nah, ini sebenarnya ada beberapa banyak lagi poin-poin yang kita bisa bahas. Nah, tapi satu lagi begini. Saya ingin sedikit mengingatkan kembali bahwa di pasaran itu banyak yang bilang, oh merek A dibuat di KRK. Ini rasanya sih sangat penting untuk kita sampaikan ya. Merek B dibuat di KRK ini. Nah, memang begini. Faktanya betul. Orang KRK itu membuat desain untuk merek beberapa tertentu. Cuman memang brand itu tidak dibuat di KRK. Jadi KRK dia sudah memiliki riset sendiri, sudah memiliki R&D sendiri yang tidak bercampur dengan brand lain. Jadi penemunya adalah foundernya KRK itu kan Keith R. Clawitter. Memang dia
sampai saat ini masih jadi presiden KRK dan juga tidak berafiliasi dengan merek manapun secara corporate. Jadi dia hanya membantu membuat desain. Ya, betul. Jadi mudah-mudahan penjelasan ini bisa meluruskan isu-isu di lapangan. Iya, betul. Oke, itu dari sisi KRK G4. Nah, biar yang di depan saya nggak jadi nyamuk. Ya dari tadi. Iya. Aduh. Waktu dan kesempatannya. Ya, silakan Mas Boy. Ini jelasin dong apa nih yang nyala-nyala. Yang terang-terang apa ini Mas? Bukan 3 jam ya untuk ngobrol ya. Ngobrol. Pokoknya waktunya lewat dari random saya tampar ganti ya. Kok balik bisa ada kesempatannya. Oke, Boy. Monggo. Seneng banget nih diundang ke Masa? Masa? Kamu ngomong berat ya. Bukan karena kerjaan kan? Enggak. Ini seperti yang luar biasa loh kan. Oke. Jadi mungkin dari kemarin gelap-gelapan terus ya. Iya. Makanya kok mumpung lagi eventnya nih ada DJ segala macam jadi udah gue support. Nah, gue balik di sini. Jadi untuk penerangan kali ini sebenarnya untuk lighting itu luas pengertiannya gitu. Tapi untuk lighting stage kebutuhannya untuk seperti apa? Nah, tuh apaan tuh ditulis tuh? Apa itu? Apa suaranya? Suara boy mendem. Oh, sorry. Mendem. Orang lighting. Naikkan lagi dong, naikkan lagi. Lepas di bangun. Oh, sementara ini. Copot Boy. Copot ya. Ini loh. Nih lepas dulu ya, nggak apa-apa ya? Bentar. Sekali. Jadi Mas Boy ini tadi emang dari Banyumas jam 8. Jadi emang masih capek, jadi belum istirahat. Jadi langsung ke sini. Tes, udah masuk ya? Naik sepeda, Pak. Lanjut. Oke. Jadi untuk kesempatan ini luar biasa sih hubungannya dengan lighting stage. Jadi untuk yang kali ini adalah saya bawa untuk penerangan sebenarnya lebih arahnya ke podcast. Tapi bukan untuk podcast saja, untuk lighting itu kebutuhannya banyak. Cuma untuk mini podcast untuk seperti ini saya menggunakan beberapa lighting stage. Oke, salah satunya adalah untuk Fresnel. Mungkin nanti wujudnya ada sih, saya bawa sampelnya. Jadi Fresnel ini fungsinya adalah untuk front light itu sendiri. Jadi rekan-rekan yang biasanya hanya menggunakan lighting penerangan dari ruangan dengan menggunakan lighting Fresnel ini kontur kulit seperti ini warna itu lebih detail. Itu secara ketika kita mudah menggunakan arahnya ke kamera ini banyak dipakai banget untuk event-event pasti menggunakan Fresnel. Lah untuk Fresnel yang sekarang itu lebih hemat energi karena mungkin rekan-rekan udah paham Fresnel itu sebelumnya menggunakan yang Boflam dan wattnya itu gede ya? Gede, jadi sekarang berapa? 2000, 1500. Buset, gede. Ya, itu hanya satu unit. Rumah gue cuma 1300 Boy. Bisa itu. Jadi menggunakan yang 2000 dengan perkembangan sekarang arahnya sudah lari ke LED semua. Nah, dengan adanya LED memang beberapa memang masih menggunakan yang tungsten atau Boflam itu. Jadi dengan Fresnel perkembangan sekarang sudah arahnya ke LED. Jadi saya menggunakan pencahayaan ini menggunakan Fresnel itu yang twin band. Jadi dia warnanya ada warna kulit yang warna putih sama yang warna wombat sama full white. Itu dia ada dua warna. Mungkin boleh nanti ditunjukin bantu Pak barangnya ya. Wah ya saya langsung bawa jadi rekan-rekan di sini tahu semua gitu. Fresnel. Jangan, ini mau di blackout nih kayaknya ada dendam pribadi. Fresnel bukan bakwan. Makasih lah Bapak. In frame loh. Oke. Jadi ini Udah masang sendiri, jelasin sendiri. Makasih Bapak. Ini luar biasa. Saya buka kabelnya dulu ya. Oh ini namanya Fresnel nih. Ya, ini Fresnel. Bisa dipasang di stand nggak sih? Bisa ya? Ini varian terbaru dari Centurion. Oh colali mikrofonnya. Boleh nyebut ini ya? Boleh nyebut brand ya? Boleh. Ini tar dulu, brandnya apa nih? Apa nih? Oke. Kita dari Centurion. Centurion itu apa tuh? Yang kepala badan kuda kepala orang itu ya? Mungkin iya, itu. Orang lama nontonnya, yang lama-lama ya. Oke. Seperti kita
Nggak asik dipancingnya. Iya. Dipancingnya kaku banget, Pak. Nggak apa-apa. Ya ini saya bawa satu unit Fresnel Centurion ya ini ya. Centurion. Jadi ini salah satu Fresnel yang terbaru dari Centurion. Ini serinya adalah 543X Warm White. Warm Dulu white ada apa? seri sebelum ini, tapi dia 543 WW. Hanya WW? dia nggak pakai X. Karena ini adalah Mas Boy itu Boy. mikrofonnya coba di. kenapa lagi? Nah begitu. Kurang naik ya? Oh, sudah ya. Mas Boy, ditempel sini aja. Waduh. Ah, Jangan maklum orang lighting tuh biasanya belakang panggung. Nggak ngurusin mic-mic kayak gini kan. Sial banget. Nak mulu ya kan. pakai lavalier nggak Ini ngerti. masih berapa lama sih? Dikasih handheld masih aja. Iya, kayaknya mah nggak biasa megang yang. Buruan Boy, mau aku panas ya kenapa? Boy, durasi boy, Nah, kembali lagi lah. Waktu 10 menit juga. Ini saya bawa Fresnel dari Centurion ini 543 WW Warm White. Oke, ini Warm white tuh maksudnya apa, Boy? Biar nggak orang warm white apa warm white. oh, Nah, itu gitu. lebih larinya ke warna kekuning-kuningan. Nah, mungkin putihnya lebih halus kali ya. Kalau bahasa Indonesianya warm white itu Oh, iya. putih halus. Saya Jawa. Anget, putihnya anget. Betul. Kok putih hangat? Iya, Ya, putih warm hangat. kan hangat, Ah. white putih hangat. Oh, putih hangat. Boleh sih. Benar. Bener kan? Bener. Ini gue mau jelasin produk kan nih, lo nanya mulu sih. Wah, Nanya mulu sih guys, jadi mau jelasin produk juga belum. Maaf ya pemirsa. Oke, saya buka nih. Aduh. udah pakai celana nggak itu dibuka? Oh itu tuh ada tutupnya. Tutupnya ya. Oke, jadi ini sebenarnya bukan tutup. Ini kalau orang nyebutnya ini adalah bandor. Apa? Bandor. Bandors. Ini fungsinya adalah untuk focusing. Jadi beberapa ketika Fresnelnya itu kita taruh di suatu tempat, kita mau arahin nih fokusnya. Mana yang mau dikasih cahaya, mana yang enggak. Lah ini fungsinya dari bandor ini seperti itu. Buat ngarahin titiknya gitu ya. Betul. Jadi beberapa titik yang lokasinya sama, cuma beberapa area yang mau digelapkan. Lah ini fungsinya dari bandor itu sendiri. Tapi kalau lampu flash ini dia tuh manteng aja nyalain, nggak bisa mati nyala gitu nggak ya? Bukan itu ya kalau flash. Kalau untuk Fresnel yang ini dia udah LED dan beberapa channelnya dia bisa main strobo juga. Oh Gitu. yang mati nyala itu istilahnya strobo. Strobo itu yang menggunakan strobo. Jadi ini Fresnelnya hanya satu warna. Itu warna. Satu warna. Ini sama warnanya hanya warm white saja. Gitu. Ini yang Fresnel. Nah, tadi dulu biasa kalau freshnel ini dipakai untuk kebutuhan apa ini, Mas? Oke. Jadi untuk kebutuhan Fresnel itu sendiri banyak banget, apalagi sekarang kita menggunakan yang namanya untuk stage konser kan. Nah, stage konser ini kita pakai itu untuk dari penerangan dari depan. Orang ngobrol bahasa profesionalnya adalah front light. Gitu, lampu utamanya, lampu di depannya. lampu depan biar mukanya mukanya siapa ya? Wajah. Ya wajah. Kulit lah. Ya. Wajah dari penyanyi mungkin yang berada di panggung itu terlihat jelas. Gitu. Ketika kita menggunakan Fresnel, warnanya itu Jadi netral ya. netral warnanya. Ketika kita menggunakan yang warna-warni atau par LED, mukanya nanti ngikutin dari warna itu sendiri. Nanti fotografer tuh Mukanya yang biru. Itu makanya gunakannya untuk menetralkan adalah Fresnel ini sendiri. Mungkin contohnya yang kayak kita sekarang ini ya. Nah, Ini coba. disorot sama Jadi, freshnel kita ya, ya. lihat ini demo dong. jadi sekalian tampan kan. Nah, Coba freshnelnya dimatikan. boleh Apakah jadi Fresnelnya biru? dimatiin. Apakah jadi biru? Nah, lu nyariin nah. Wah, semua. Mati sebelah ini kalau Ini ketawa lu anak STM mukanya. Ini tanpa lighting begini. tanpa lighting. Menghidupkan suasana juga kan untuk ini semua. Ada pertanyaan lagi nggak mengenai Fresnel? Nah, tadi kan lu bilang kan sekarang kan kalau freshnel yang baru itu sekarang lebih hemat daya. Ya. Nah, sekarang yang ini berapa dari yang kemarin? Oke. Tadi berapa sekarang berapa? Oke, untuk yang Fresnel yang besar, warnanya sama white, itu konsumsinya dia menggunakan sampai 1500 sampai 2000 watt. Dengan adanya para LED sekarang kisaran yang seperti ini karena 543X WW, artinya adalah 54 mata kali 3 watt. 54 mata apa ini? Mata LED. Berarti 54 LED dikali 3 watt. 3 watt. Kira jadinya. Pira. 162. 62. Ya. Jauh lebih ini ya. Kenapa? Jauh lebih hemat dibanding yang produk yang terdahulu ya. Iya. Karena kan sampai ribuan ya kan. Ribuan, betul.
itu 162 belum sama kipas dan power supply. Jadi total untuk keseluruhan dari itu dia sekitar 180 watt. Satu unit ini 180. 180 watt, yaitu. Itu tarikan awalnya ya. Ya, betul. Itu ketika LED-nya nyala semua. Nyala semua. Ya, betul. Itu Karena kita bisa milih, kita bisa mati-matiin gitu. bisa. Jadi ketika ini lighting ini kita menggunakan arus listrik langsung, dia langsung terang. Tapi kita bisa atur di menu-menu belakangnya. Gitu. Oke, berarti ini memang barang yang Mas Boy bawa ini sesuai sama tema yang kita angkat sore ini ya. Party from home. Artinya dari kapasitas watt yang disebutkan tadi 180 watt, terus sebanyak berapa tadi LED-nya? 54. 54. Terangnya tuh udah oke lah kalau buat di rumah kan, udah sangat cukup. Oh ini belakangnya nih ya. Nah coba Boy jelasin Mas itu apa aja itu banyak bener. Oke. Kalau untuk dari Centurion sendiri, dia pasti ada namanya seperti kayak spesifikasinya, nama jenisnya apa, kemudian voltasenya berapa, kemudian total konsumsinya itu berapa gitu. Kita pasti ada pengiriman, setiap pengiriman pasti ada QOC gitu. Kemudian sebenarnya kalau rekan-rekan kesulitan menggunakan konsul atau mixer lighting biasanya istilahnya, dia bisa atur pada di sini. Kepekatannya berapa itu bisa diatur tanpa menggunakan konsul. Tapi ketika kita menggunakan event yang berganti-ganti terus, kegiatannya dia running, operator akan sibuk sendiri, hanya ngurusin lighting itu dengan kemudahan yang sekarang ada. Makanya ada namanya controller atau orang mudanya apa ya? Mixer lighting lah. Mixer lighting, betul, menggunakan itu semua. Itu. Oke, ini. Gini Boy, biar kita nggak panjang durasinya, gimana didemoin DJ sambil main tapi tanpa cocok. Fresnel. Boleh. Cocok. Kita kasih lihat kalau tanpa Fresnel gimana. Boleh, boleh. Oke? Boleh. Deal. Kok deal? Ini kayaknya udah kita bisa panggil nih, Bro Yonatan nih. Kita panggil dong. Oke, ini kita saksikan perform dari Bro Yonatan dari Metronom DJ School.
If you don't wanna see me, did a full 180, crazy, thinking about the way I wasted the heartbreak, changed me, maybe, but look at where I ended up. I'm over it already, so move on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything can stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything can stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Don't show up, don't show up, don't come out, don't come out. Don't start caring about me now, about me now. Walk away, you know how, you know how. Don't start caring about me now. Wis, masuk. Hah? Masuk. Oke, lighting nyala. Mas Boy. Come here, come here, come Gue here. kalau ingat-ingat come here. kayak tadi tuh ingat-ingat waktu zaman muda tuh di klub malam ya. Oke. Bahasanya klub malam ya kan, diskotik. Saya berdiri di kursi nggak ada nih. Oh, ini kursinya. Nggak ada mulia-mulia. Nah, kita nanti ada lagi, bukan cuma sekali. Santuy, santuy, santuy. Nah, tadi Mas Boy gimana tuh? Nah, tanpa Presner gimana tadi coba? Kok harusnya saya yang tanya Bapak dong?
Hah? Oh iya, Masa? salah ya, salah. Oke. Udah, anggapnya begitulah, udah. Anggapnya begitulah. Coba tanya balik, kita mancing, lu nggak nanya-nanya. Oke, jadi mungkin dari rekan-rekan tadi udah melihat mengenai DJ perform tidak menggunakan front light yang cahaya dari depan itu, pasti kita misal tadi ngandalkan dari cahaya yang dari belakang untuk efek itu strobo, efek color, tapi face dari DJ-nya itu sendiri nggak kelihatan gitu. Mungkin ada beberapa menggunakan konsep seperti itu, tapi memang ketika DJ perform harapannya adalah banyak kan yang mengabadikan ya, baik itu recording ya kan ataupun foto dari audiens yang datang, pasti menggunakan fungsinya Fresnel ini sendiri gitu. Jadi, sangat dianjurkan banget ketika perform apapun itu, live concert itu menggunakan Fresnel. Itu. Kalau untuk Fresnel sendiri sebenarnya jenisnya banyak. Ada yang tadi yang seperti 543 apapun yang murni 100 watt yang serinya lebih besar lagi. Seperti itu. Tapi memang Fresnel itu memang sangat dibutuhkan ketika untuk event seperti yang itu tadi. Nah, kalau misalnya ini kita kan ngebahas ini kan party from home ya. Ya, Nah, betul. kalau misalnya kita sesuaikan dengan tema, kira-kira kalau untuk pemakaian Fresnel itu saran dari Mas Boy itu seberapa banyak, terus pakai tipe yang mana gitu kira-kira? Kalau untuk penggunaan Fresnel itu sebenarnya tergantung dari luas ruangannya. Itu luas ruangannya. Karena kalau untuk Fresnel seperti yang tadi saya bawain di sini adalah yang seri 543, dia covernya adalah 2 meter persegi. Oh, Iya. dia ada jarak covernya ya? Ada gitu. Hubungannya adalah sama ketinggian, sudut yang bagus adalah 45 derajat. Jadi kenapa 45 derajat? Iya, karena ketika Lu itu pakai kalkulator mah tuh? Pakai busur nggak? pakai busur panah. Mau pakai busur panah. Ya, jadi hubungannya adalah sama sudut. Jadi tergantung juga beberapa memang kafe yang ada DJ-nya segala itu biasanya kan tergantung dari daknya. Tapi memang arahinnya adalah DJ perform dia mesti lebih dari 2 menit. Ketika Bisa dipotong, Boy. Ya. Kamera di situ, Boy. Bukan oh di sini, Boy. sini ya. Udah gua kan lagi ngobrol. Iya. Sini ya. Oh iya. Maklum. Oke. Ini gua ketawa beneran loh ini. Boy, kamera situ, Boy. Kamera mau ke situ, Boy. Ya boleh boleh lah. Oke. Oh, kamera Mas taruh. Iya, makasih loh Mas. Token, jangan lupa ya. Ya, tadi Fresnel sudutnya itu 45 derajat ketika event kebutuhan nama itu, karena yaitu ketika dia 45 derajat sudutnya dapat artinya adalah semakin tinggi maka dia akan jadinya top light di atas. Muka artisnya nggak kelihatan kan, makanya sudut yang diambil adalah 45 derajat. Ketika dia lebih rendah pasti silau. Gitu. Jadi yang perform Ada pasti minimum tingginya nggak? minimum tinggi. Kalau tingginya ambil sudut 45 derajat, kalau di panggung berarti sekitar ke atasnya ya. Iya. Minimum atau Minimum tingginya. oh maksimal biar, mungkin. biar dapat 45 derajat tuh di tinggi berapa? Oh, oke. Tergantung panggungnya sih sebenarnya. Tergantung dari panggungnya itu tingginya berapa, tapi ambilnya dari panggung itu adalah 45 derajat. 45 derajat. 45 derajat. Jika ada Ya. patokan tingginya harus berapa maksimum Ya. atau minimum? Tapi kalau untuk Fresnel seperti ini, dia ada maksimal untuk kebutuhan tingginya seberapa. Karena jangkauan dari 2 Fresnel meter itu kan tadi, beda-beda ya. gitu, betul. Semakin panggungnya tinggi, pasti Fresnelnya menggunakan Fresnel yang harus lebih besar daripada ini. Oh. Seperti itu. Nah, yang tadi Mas Boy bawa tadi itu tuh yang tipe yang paling kecil atau ya, yang menengah? betul. Itu Itu paling kecil? seri yang paling kecil di Oh. Centurion. LED 543X warm white. Seperti itu. Terus tadi mungkin rekan-rekan perhatiin nggak untuk yang di belakang ini? Enggak berarti gue. Oh, perhatiin dong. Maksa gue sih. Kayaknya duduk sini kita bully ya. Nah, jadi Perhatiin gue perhatiin. oh iya, gua pura-pura aja. Tadi sampai Makasih. Nomor token nanti jangan lupa ya. Jadi pas DJ tadi perform, yang pertama adalah face dari DJ-nya nggak kelihatan karena kita tidak menggunakan namanya Fresnel tadi itu. warnanya biru doang mukanya. Ya, karena itu sebenarnya lebih arahnya ke siluet. Siluet itu adalah objeknya di depan, tapi sumber cahayanya dari belakang. Lebih tebal yang cahaya yang dari belakang dibandingkan yang dari depan. Jadi hanya kelihatan bias DJ-nya perform, tapi nggak kelihatan untuk face-nya. Nah, untuk cahaya yang di belakang ini tadi saya menggunakan para LED. Beda sama yang tadi di Ya, bahas. betul. Mungkin Pak boleh minta tolong Pak? Sama Pak siapa yang minta tolong ini? Ini Pak Indra. Indra. Infront.
Infran dong, Infran dong. Samson bukan ini. Indra Samson, oh, bukan. Indra Centurion sekarang. Ya, Centurion. Terima kasih Pak Indra. Jadi ntar teman-teman yang mau nyari Centurion bisa kontak ke Mas Boy atau ada Om Indra. Kayaknya sama Boy yang tadi, beda ya? Sama. Kok sama Boy? Nah, ini aja biar ganteng ya. Oh, ini nggak ada tutupnya ya? Apa tadi tutup apa? Border. Bandor. Bador. Bandor. Itu dah pokoknya. Sirip kalau orang yang Oh, sirip. Ini mandor Boy. mandor karet. Oke, ini bentuknya sama kayak yang tadi seperti Fresnel. Tapi untuk di seri ini bedanya ada di mata LED-nya. Kalau yang tadi hanya warm white, kalau yang di sini dia ada 4 warna dasarnya. Merah, hijau, biru sama putih. Pelangi yang indah. Oh, boleh. Bisa aja Bapak. Jadi, Jumlah sama 50. ya, 54 kali 3 watt sama konsumsinya dia 162 sama kipas power supply totalnya adalah 180 watt. Oh, sama kayak tadi berarti kan? Itu. Cuma bedanya hanya di warna mata LED-nya. RGBW. Ya, gitu. Ini adalah 543X RGBW, ini seri yang terbaru dari Centurion. Gitu. Oke. Kabelnya dia udah menggunakan 4 kabel. Dia ada dulu rekan-rekan mungkin yang udah biasa pakai para LED, dia konektornya langsung di body. Jadi ketika butuh event apa segala macam harus menggunakan konektor. Tapi kalau untuk Centurion dia udah 4 kabel. Jadi tinggal untuk link ke lampu yang berikutnya lagi dia tinggal link konektor di sininya. Oh, lebih ini ya, lebih praktis berarti ya? Lebih praktis gitu. Jadi rekan-rekan nggak perlu nyari-nyari konektor, dia udah ada di sini. Gitu. Terus power kabelnya juga sama, dia ada input, ada output. Itu tinggal link-link aja. Seperti itu. Jadi yang tadi dia untuk Fresnel untuk penerangan dari depan untuk color tungstennya di depan. Jadi untuk penerangannya, dan untuk efek-efek seperti colornya menggunakan para LED ini. Oke. Itu dia ada merah, hijau, biru sama putih. Oh iya Boy, gue pernah Ya. dengar katanya ada RGBW sama plus amber itu. Oh ya. Oke, ada embernya ya. Ada embernya. Betul. Jadi untuk par LED sendiri untuk efek panggung itu sebenarnya tipenya banyak. Nah, Kalau untuk seri yang 543 ini dia hanya 4 warna. warna. Merah, hijau, biru dan putih. Tapi untuk seri-seri yang di atasnya ini ada yang 20-10, artinya 20 LED kali 10 watt. 10 watt. Dari seri di atas ini dia udah ada embernya. 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 Ember itu apa sih? Warna ember. Oh, Ember, betul. Jadi Betul yang buat nampung air tuh. Ember. itu ember, Bapak. Ember. Itu Ember ember. ya, gue ngeset. Boleh. Bikin grup aja ya. Grup awak kita ya. Saya pengendara, Mbak. Berarti kalau apa ini namanya ini? Paret. Parlet itu berarti dipasang biasanya di belakang objek. Tergantung dari kebutuhan itu sendiri. Oh, tergantung kebutuhan juga. dari sendirian. Itu berarti bukan rumus yang baku berarti ya? Betul. Jadi key light seperti itu, key kan kuncinya. Kalau misal lighting untuk kamera itu ada key light, ada fill light. Bahasa Inggrisnya jago sih. Iya. Kira apa artinya? Ya, Opo. Key light itu kan kunci. Kunci. Jadi, Light. lampu. Kunci lampu kunci. Ya, jadi lampu utamanya yang jadi kunci dari event itu sendiri. Gitu. Jadi key light-nya dari masing-masing perform itu beda-beda. Kalau misal kita main drama ya key light-nya mungkin bukan Fresnel tapi Leica, jenis lampu yang lain gitu. Kalau untuk perform segala macam yang berhubungan kayak Konser gitu. konser ya key light-nya ya Fresnel Fresnel. gitu. Pokoknya lampu yang berbau tentang warm white. Ini bisa ditempatkan di depan, tapi saya sarankan hanya satu warna. Satu warna. Misal gini, panggung hanya menggunakan Fresnel, warnanya kan warm banget kan. Untuk netralin warna itu tambahin warna menggunakan para LED tapi warna putih. Warna putih gitu. Tapi sekarang ya, kalau untuk dangdut biasanya di semua warna dimainin semua. Boros ini. Tapi efeknya gitu ketika mungkin ada kameramen yang record untuk bikin video gitu, mukanya udah diberubah merah, hijau, biru. Ntar kalau udah pulang ditanya mas artisnya mukanya biru mana? Padahal muka artisnya biasa aja gitu, karena ngikutin dari Mungkin efek dari dempul kali. bukan dempul, tapi emang dari cahaya yang dari para LED itu. Gitu. Jadi saya sarankan meleset dong. Jangan gugup dong. Ya, saya emang gugup. Itu tadi Fresnel,
Loh, ini meleset boleh dong, meleset dong. Habis ini kita bikin grup lawak aja. Meleset dulu dong. Mau pulang sendiri. Ini pulang sendiri, pulang sendiri. Yaitu Fresnel, kemudian Parallel ini. Itu. Jadi kalau ada DJ perform, ya kita bisa manfaatin lighting itu untuk di belakang DJ-nya. Seperti tadi untuk efek-efek di belakangnya ataupun di sekitaran dari panggung itu. Gitu. Jadi kileknya ketika untuk menggunakan perform yang pertama adalah Fresnel-nya itu. Fresnel, kemudian efek-efek cahaya merah, hijau, biru ya hasilkan dari Parallel LED. Gitu. Tapi sekarang emang kalau dilihat penggunaan lighting stage itu memang lagi ramai ya sekarang ya. Jadi artinya memang sekarang orang udah banyak invest ke sana. Iya betul, udah mulai aware sama performnya gitu kan. Kalau dulu kan hanya mengandalkan audio yang bagus seperti apa gitu. Mas sekarang kan nggak cukup sampai situ kan. Ya bisa jadi mungkin itu kali Pak. Soalnya sekarang banyak fotografer kan sekarang device udah bagus, kamera udah bagus, detailnya lebih udah bagus. Mereka banyak komplain saat foto. Waduh, artisnya warna-warni. Aduh. Hasilnya kan jelek kan, mereka nggak puas dengan hasil foto mereka. Berarti berkesinambungan tuh ya antara bidang fotografi, lighting sama sound itu memang jadi salah satu makanan satu grup entertain. Ya, ya betul. Panggung sound system bagus tanpa lighting itu kayak bikin sayur tambah tanpa garam. Gue suka. Kalau gue bilang bukan bikin sayur tanpa garam, boy. Bikin sayur tanpa air. Sayur apa ada air itu? Bener juga sih, nggak ada air jadi sayur. Punya rokok nggak punya korek. Ada temen saya gitu, punya rokok nggak punya korek, rokoknya continue. Gitu. Oke, ini dari lighting. Kan nanti lanjut lagi, Sekarang kita bahas KRK. Oh, KRK lagi sekarang. KRK lagi. Oh enggak, duduk sini aja. Gini boy, lu bahas lighting, kita nyamber soal lighting mulu no. Kita sedikit tahu. Sekali-sekali lu nyamber dong soal KRK. Boleh. Kayaknya dari situ aja. Di sini aja. Kurang di briefing kayaknya. Oke, silakan. Nah, ini sekarang kita lanjut untuk ngobrol mengenai KRK lagi. Nah, cuman kali ini kami akan bicara mengenai KRK Classic 5. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang ngintip-ngintip di websitenya KRK ya, Pak ya. Nah, jadi itu sekarang ada tipe terbaru dari KRK adalah Classic 5. Nah, jadi saya ingin sedikit bercerita mengenai Classic 5 ini. Classic 5 ini adalah Nah, jadi memang ini dia adalah bisa dibilang kalau ngomong Classic 5 itu kita ngomong tentang speaker legend. Jadi legend berarti nggak boy? Legend Oppo, legend tau nggak? Begitu dia pokoknya kan. Gitu aja pokoknya, gitu aja dah. Jadi Classic 5 ini adalah produk untuk meneruskan KRK Rocket 5 G3. Kenapa? Karena memang peminat dari Rocket 5 generasi ketiga itu masih sangat banyak. Antusiasnya masih banyak, karena itu maka dari factory sendiri menelurkan bahasanya itu ya. Itu dia mengeluarkan produk Classic 5. Kenapa hanya 5 inch yang sementara dikeluarkan? Karena memang 5 inch ini paling banyak dipakai untuk di rumah produksi, baik itu untuk produksi film animasi atau produksi jingle iklan atau dari mixing recording sendiri. DJ pun itu juga sangat banyak memakai yang Rocket 5. Nah, tapi dia itu memang tidak memiliki banyak perbedaan dengan Rocket G3. Itu bisa dibilang 99% sama. Persis dari shape-nya, dari materialnya. Untuk seri yang 543 ini dia hanya 4 warna. Merah, hijau, biru, dan putih. Tapi untuk seri-seri yang di atasnya ini ada yang 20-10, artinya 20 LED kali 10 watt. Dari seri di atas ini dia udah ada embernya. Ember itu apa sih? Warna ember. Oh, warna ember, betul. Jadi itu yang buat nampung air tuh. Itu ember, Bapak. Itu ember. Boleh. Bikin grup aja ya. Grup awak kita ya. Saya pengundang, Pak. Berarti kalau apa ini namanya? Parlet. Parlet itu berarti dipasang biasanya di belakang objek.
Tergantung dari kebutuhan itu sendiri. Oh, tergantung kebutuhan juga. dari sendirian. Itu berarti bukan rumus yang baku berarti ya? Betul. Jadi key leg seperti itu, key kan kuncinya. Kalau misal lighting untuk kamera itu ada key leg, ada full leg. Bahasa Inggrisnya jago sih. Iya. Key light apa artinya? Ya, Opo. key leg itu kan kunci. Kunci. Jadi, Light? lampu. Kunci lampu kunci. Ya, jadi lampu utamanya yang jadi kunci dari event itu sendiri. Itu jadi key leg-nya dari masing-masing perform itu beda-beda. Kalau misal kita main drama ya key leg-nya bukan Fresnel tapi Leica, jenis lampu yang lain gitu. Kalau untuk perform segala macam yang berhubungan kayak konser ya key leg-nya ya Fresnel gitu. Pokoknya lampu yang berbau tentang home vibe. Ini bisa ditempatkan di depan, tapi saya sarankan hanya satu warna. Misal gini, panggung hanya menggunakan Fresnel, warnanya kan boom banget kan. Untuk netralin warna itu tambahin warna menggunakan para LED tapi warna putih gitu. Tapi sekarang ya, kalau untuk dangdut biasanya semua warna dimainin semua. Boros ini. Tapi efeknya gitu ketika mungkin ada kameramen yang record untuk bikin video gitu, mukanya udah berubah merah, hijau, biru. Ntar kalau udah pulang ditanya mas artisnya mukanya biru mana? Padahal muka artisnya biasa aja gitu, karena ngikutin dari Mungkin efek dari dempul kali. bukan dempul, tapi emang dari cahaya yang dari para LED itu. Gitu. Jadi saya sarankan meleset dong. Jangan gugup dong. Ya, saya emang gugup. Itu tadi Fresnel. Duh, ini meleset dong. Habis ini kita bikin grup lawak aja. Jos dulu dong. Kamu jos dong, pulang sendiri. Ini pulang sendiri. Itu Fresnel kemudian para LED ini. Itu jadi kalau kayak DJ perform ya kita bisa manfaatin lighting itu untuk di belakang DJ-nya seperti tadi untuk efek-efek di belakangnya ataupun di sekitaran dari panggung itu gitu. Jadi kileknya ketika untuk menggunakan perform yang pertama adalah Fresnel-nya itu Fresnel, kemudian efek-efek cahaya merah, hijau, biru ya hasilkan dari para LED. Gitu. Tapi sekarang emang kalau dilihat penggunaan lighting stage itu memang lagi ramai ya sekarang ya. Jadi artinya memang sekarang orang udah banyak invest ke sana. Iya betul, udah mulai aware sama performnya gitu kan. Kalau dulu kan hanya mengandalkan audio yang bagus seperti apa gitu. Mas sekarang kan nggak cukup sampai situ kan. Ya bisa jadi mungkin itu kali Pak. Soalnya sekarang banyak fotografer kan sekarang device udah bagus, kamera udah bagus, detailnya udah bagus. Mereka banyak komplain saat foto. Waduh, artisnya warna-warni. Aduh. Betul. Hasilnya kan jelek kan, mereka nggak puas dengan hasil foto mereka. Berarti berkesinambungan tuh ya antara bidang fotografi, lighting sama sound itu memang jadi salah satu mata rantai grup produksi. Entertain. Ya, iya betul. Panggung sound system bagus tanpa lighting itu kayak bikin sayur tambah Tanpa garam. Gue suka. Kalau gue bilang bukan bikin sayur tanpa garam, boy. Apa itu? Bikin sayur tanpa air. Sayur apa ada air itu? Bener juga sih, nggak ada airnya jadi sayur. Punya rokok nggak punya korek. Ada temen saya gitu, punya rokok nggak punya korek, rokoknya continue. Gitu. Oke, ini dari lighting. Ya, kan nanti lanjut lagi. Sekarang kita bahas KRK. Oh, KRK lagi sekarang. KRK dong. KRK lagi. Oh enggak, duduk sini aja. Gini boy, lu bahas lighting, kita nyamber soal lighting mulu no. Kita sedikit tahu. Sekali-sekali lu nyamber dong soal KRK. Boleh. Boleh sekunder kayak ini. Kayaknya Sampai situ aja. Oh, Nah, sini aja. Kurang di briefing kayaknya. Oke, silakan. Nah, ini sekarang kita lanjut untuk ngobrol mengenai KRK lagi. Nah, cuman kali ini kami akan bicara mengenai KRK Classic 5. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang ngintip-ngintip di websitenya KRK ya, Pak ya. Nah, jadi itu sekarang ada tipe terbaru dari KRK adalah Classic 5. Nah, jadi saya ingin sedikit bercerita mengenai Classic 5 ini. Classic 5 ini adalah Nah, jadi memang ini dia adalah bisa dibilang kalau ngomong Classic 5 itu kita ngomong tentang speaker legend. Jadi legend berarti nggak boy? Legend Oppo, legend tau nggak? Begitu dia pokoknya kan. Gitu aja pokoknya, gitu aja dah. Jadi Classic 5 ini adalah produk
untuk meneruskan KRK Rocket 5 G3. Kenapa? Karena memang peminat dari Rocket 5 generasi ketiga itu masih sangat banyak. Antusiasnya masih banyak, karena itu maka dari factory sendiri menelurkan bahasanya itu ya. Itu dia mengeluarkan produk Classic 5. Kenapa hanya 5 inch yang sementara dikeluarkan? Karena memang 5 inch ini paling banyak dipakai untuk di rumah produksi, baik itu untuk produksi film animasi atau produksi jingle iklan atau dari mixing recording sendiri. DJ pun Nah, juga suka. DJ pun itu juga sangat banyak memakai yang Rocket 5. Nah, tapi dia itu memang tidak memiliki banyak perbedaan dengan Rocket G3. Itu bisa dibilang 99% sama. Persis dari shape-nya, dari materialnya, dari fiturnya, itu semuanya sama. Powernya pun sama. sama. Mereka masih memakai kelas power yang kelas AB. Nah, cuma memang ada sedikit perbedaan di section low frekuensinya. Dia tuh saya lupa, kalau nggak salah dia hanya -1 sampai +2. Ya, kalau yang G3 itu dari -2 sampai +2. Nah, itu kan sangat sedikit loh perbedaannya. Perbedaan -1 dB itu telinga kita sih sebenarnya hampir nggak bisa detect lah. Jadi memang kebetulan juga pada saat teman-teman di luar sana ngintip website KRK, itu banyak yang nanya ke kita gitu. Ini Classic 5 itu apa? Nah, baru ya. Tapi mereka juga ada yang memang secara detail melihat speknya. Sudah enggak langsung gitu. Nah, tapi pertanyaan mereka, kenapa ini kok keluar yang Classic 5 gitu? Karena memang Classic 5 itu diproduksi oleh pabrik KRK untuk para peminat KRK yang memang masih suka dengan karakter generasi ketiga. Nah, karena sudah dirilis yang Rocket generasi keempat, mungkin dong. Nah, cuma memang untuk market itu masih sangat banyak peminatnya untuk karakter seperti Rocket 5 generasi ketiga. Jadi nantikan aja nih, sebentar lagi barangnya kan juga akan landing di Indonesia. Nanti siap-siap. Jangan salahkan kami kalau tidak kebagian. Anda kurang cepat. Jadi nanti bisa hubungi dealer-dealer Batavia Putra Prima untuk menanyakan produk dari KRK, terutama untuk tipe Classic 5. Nah, sama seperti yang tadi saya bilang, untuk tipe Classic 5 pun itu juga dilengkapi dengan EVA Foam tadi. Jadi intinya tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara Classic 5 dan Rocket 5 generasi ketiga. Nah, teman-teman yang sudah paham dan sudah, apalagi yang sudah memakai KRK generasi ketiga, itu pasti sudah sangat paham bagaimana karakter Rocket 5 generasi ketiga. Karena mungkin telinga ini kan si generasi 3 ini yang spesialnya itu adalah low punch-nya. Nah, itu dia. Nah, low punch-nya itu yang paling laupan kalau di bahasa Mangudi laupan. Jadi low punch-nya ini yang sangat disukai oleh telinga DJ. Ya, betul. Kenapa? Makanya G3 ini peminat DJ-nya kayaknya lebih banyak ya daripada pengguna di studio monitor mixing recording normal. Nah, emang makanya itu kayak mungkin ada si teman kita yang di Surabaya juga. Oh iya. Dia ngomong, gue lebih suka G3. Mungkin secara teknologi G4 jauh lebih bagus daripada G3, tapi secara low punch emang lebih bagus dari G3. Cuma itu kan kita balik lagi ke persepsi masing-masing. Nah, kebutuhan masing-masing, nggak bisa kita paksakan G3 lebih bagus dari G4, tapi secara spek G4 lebih bagus. Sebenarnya juga kalau misalnya dari menu-menu yang ada di G4 juga sebenarnya bisa mereplace apa-apa yang sudah ada di G3. Karena kan presetnya itu udah banyak banget kan. Sudah banyak, udah gitu dari perangkat material juga satu tingkat lebih yang generasi ketiga. Seperti yang kemarin kita video kan up to 25 preset itu banyak banget. Sudah ada low self. Low self itu biasanya udah standar di profesional, itu udah pakai low self. Jadi sedangkan di G3 masih knob low biasa. Ya, betul. Jadi kalau memang ada user DJ yang pakai G4, ngomong kok G4 gua nggak sepan seperti G3,
bisa coba dimainkan EQ-nya, Nah. diangkat low-nya. Karena banyak beberapa pilihan preset ya yang Iya, bisa up dicoba. to 25. Jadi teman-teman boleh eksperimen untuk yang sudah memiliki generasi keempat. Boleh tuh kalau memang sebelumnya sudah mempunyai yang G3, coba aja di compare. Nah, Karena dari 25 preset itu sih pasti ada beberapa preset yang memang menggantikan karakter generasi ketiga. Karena pasti dari KRK-nya dia pasti mikirin, nggak mungkin dong gue Iyalah. buat generasi keempat yang suaranya kalah sama G3. Oh iya, Nggak itu mungkin. pasti Bunuh bro. diri kalau gitu, Yoi. kan namanya. Nah lagi pula yang G4 itu memang sudah dilengkapi dengan grill. Tapi grillnya itu memang dijual terpisah. Tidak menyatu dalam satu bundling seperti yang seri V-Series ya. Nah untuk V-Series pun kita udah nggak perlu cerita banyak. Dia tuh teman-teman boleh ngelihat reviewnya bertebaran di YouTube, bertebaran di IG-nya siapapun itu boleh dicek. Nah kalau yang seri V itu memang sudah include sama grillnya, jadi nggak perlu beli grill lagi. Gitu. Oke. Selanjutnya apa ini? Selanjutnya kita sih masih ada 5 menit buat Masih 5 menit. bacot. Buat bacot-bacot random masih ada 5 menit. Tenang. Ini nggak apa random nih kan? Ini tadi kita berbicara masalah Classic 5. Namanya tadi udah. Kita masih ada 5 menit. Kita masih ada 5 menit sebelum DJ perform lagi. Nah, ini juga saya mau mengingatkan sama teman-teman yang baru gabung atau yang memang masih stay tune di channel Sound Sejati, boleh bertanya mengenai Centurion. Jadi pertanyaan mengenai Centurion itu tidak hanya dari sisi Fresnel sama Parlet tadi kan. Jadi boleh bertanya mengenai produk Centurion dengan item yang lain. Yang Kode juga boleh kan? Kode. Oh, kode mixer control boleh ditanyakan langsung ya? Boleh ya. Jadi untuk kebutuhan sebenarnya lighting Centurion itu sebenarnya luas, bukan hanya untuk para LED dan Fresnel ini. Ya. Ini sebenarnya kayak lebih arah ke podcast itu minimal itu ada namanya Fresnel dan para LED. Atau enggak di ini ya kita buat acara di rumah. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya untuk kebutuhan Fresnel untuk gereja ataupun konser yang mini itu memang bisa digunakan untuk seperti itu. Jadi bukan untuk Fresnel atau para LED itu hanya untuk podcast saja. Gitu. Berarti ya mungkin yang pengguna di rumah bikin acara ya parlet sama Fresnel cukup, nggak usah pakai beam segala kan. Jangan. Kebakar nanti kebakar. Plafonnya kebakar ya. Kebakar karena mengedit sendiri itu kan bohlam kan masih panas, panas. itu. Dia ada minimal untuk jaraknya. Tapi kalau ini dia ada ini sih ada durasinya berapa lama maksimal? Oke, kalau untuk para LED sebenarnya LED itu lebih panjang umurnya dibandingkan menggunakan bohlam. Kalau untuk bohlam itu biasanya sampai 2000 jam. Kalau untuk para LED dia lebih panjang dibandingkan itu. Gitu. Terus keunggulannya dari menggunakan para LED seperti ini, dia mata LED-nya kan banyak. Ketika dia putus satu, yang lain hanya masih bisa tetap nyala. direparasi, betul, bisa diganti untuk per mata LED ini. Kalau bohlam satu bohlamnya Iya, ganti. betul. Harganya juga lebih ekonomis. kalau Lebih untuk mahal menggunakan- bohlam ya. Betul, betul seperti itu. Berarti memang penggunaan si lighting ini sekarang memang sudah ngerambah ke ini ya, ke acara-acara venue-venue kecil-kecil gitu ya. Sekarang udah banyak yang pakai kayak gitu, rumah-rumahan gitu ya. Mungkin dia bikin yoga di rumah kayak. Iya, jadi nggak musikan di rumah. karena kan di otakku kan kemarin-kemarin yang pakai lighting itu pasti hanya untuk stage yang besar. Ya. Enggak juga ya berarti Mas ya? Enggak, itu tadi saya jelaskan adalah mengenai kebutuhannya seperti apa. Panggung kecil pun bisa menggunakan ini karena konsumsi listriknya dia kan udah nggak terlalu betul. besar kan. Gitu, Berarti untuk party di rumah cukup. cocok banget. Cocok. Gitu. Nah ini biar nggak bertele-tele ini bisa lagi nih lighting demo nih. Nah, tadi kan lighting tanpa Fresnel. Fresnel. Oke. Karena DJ Perform menggunakan Fresnel. DJ perform pakai Fresnel ya. Iya, Oke, siap. Oke. Kita Wah. setup langsung. Setup, boleh. Bro. Nah, kita panggil Mr. Mr. Yonatan dari Metronom DJ School. I had a choice.
Masih. Oke. Bukan. Kayak kerupuk udang digoreng mekar. Oh ya, sebelumnya kita mau minta maaf dulu sama teman-teman. Kita ada problem koneksi, ya kita minta maaf. Kerusakan bukan pada device Anda, jadi, tapi pada di otak kami jadi semua. internet kami tadi tiba-tiba nggak tahu, mungkin nggak seneng kali kita bikin acara party from home kali ya. Dipikirnya musrik kali Pak ini ya, melakukan tindakan yang senonoh mungkin party dari rumah. Jadi internet kita sempat mati. Itu force major lah. Sekarang udah nyala nih. Kita usahakan stabil, tapi sebagai gantinya kita tetap ada recordingnya. Oh ada ya? Ada recordingnya, nanti Jadi mungkin kita re-upload kali ya Pak Produser ya. Kita akan re-upload buat teman-teman. Mohon maaf atas gangguannya. Pak Produser. Iya, produser sekarang. Iya. Dia ngangkat kertas 1 menit, 5 menit, 10 menit. Woy. Lihat kamera. Boleh. Terima kasih loh, Pak. Ini kayaknya Pak Uji terlalu putih nih. Tadi mana rundown nih? Kok kagak hafal nih? Randomnya hilang. Oh, udah gak usah pakai rundown, sikat aja udah. Ngomong apa sekarang nih berarti? Kita bahas nih, pas udah pakai Fresnel gimana? Oh iya, tadi sih kalau tadi Mas, kalau gue lihat nih sama perform yang laptopnya lipat dikit. Op. Segitu aja cukup ya. Nah, Tapi kayaknya putih banget ya. iya. Heeh. Tapi emang gue udah putih sih. Aduh, iya. Keterangan Mas Boy. Kurangan ya. Keterangan Mas Boy. Boleh. Ini lighting jalan sendiri nih. Mas Boy, nanti pokoknya uset. Buset. Udah cukup. Cukup. Iya. Better lah. Karena kita dikejar waktu ini Mas Boy. Nah, tadi tuh sebenarnya kalau gue sih bisa ngerasain bedanya ya, cuma gue nggak ngerti itu perbedaannya tuh di mana gitu. Kalau gue secara visual emang gue bisa ngeliat ini sebenarnya kalau menurut gue nih lebih meriah yang pertama. Yang pertama kalau gue ya, cuman pasti kan ada penjelasannya kan kenapa bisa begitu, atau mungkin memang sebenarnya lebih hore yang kedua nih. Tapi sebenarnya perbedaannya itu di mana Mas? Oke. Ke konsep sih yang pertama. Oke, konsep. Oke. Kalau secara bagaimana main lightingnya itu tergantung dari operatornya. Tapi secara untuk kebutuhan Sombong dia. sombong dia. Operator telepon. Kebetulan saya sendiri operator. Operator telepon. Kasih nih Indomaret. Kasih. Lighting engineer dong. Lighting engineer. Berat Pak, berat. Berat. Operator telepon. Berarti Ini gua mau ngomong kan nih? ngomong. Iya. Maksa saya di sini. Maaf ya. Oke, yang pertama tadi kita menggunakan DJ, tapi kita tidak menggunakan namanya front light, Fresnel itu sendiri. Nuansanya bagus, menarik, tergantung dari lagunya seperti apa, kemudian lightingnya seperti apa untuk penunjangnya gitu. Tapi ketika mau kita recording, siapa sih yang perform? Itu nggak akan kelihatan karena kita tidak menggunakan lighting yang dari depan untuk front light itu sendiri gitu. Makanya penggunaan Fresnel ataupun front light dari depan itu emang harus ada gitu. Untuk para fotografer juga Pastinya perlu gitu. banget ya. Dia pasti lebih detail lagi karena Lebih hubungannya sama warna Kulit. kulit gitu, seperti itu. Bukan tadi pertanyaan gue. Kenapa? Yang pertama emang kedua bedanya apaan? Kagak lo jawab, buset dah. Dan tadi gue udah nyorong-nyorong gini, yang mana yang jawabannya? Menarik yang kedua menurut saya. Mana yang kedua? Iya. Karena apa? Karena yang perform kelihatan. Oh dia kelihatan secara jelas gitu ya? Secara jelas. Itu kayaknya tergantung persepsi orang masing-masing kali ya baliknya. Enggak juga. Soalnya Mungkin kan secara mungkin ada orang masuk bodo amat mukanya kayak gimana, yang penting gua nikmati lagunya. Nah, pasti seperti itu. Tapi ketika udah masuk ke recording, hubungannya sama kamera, ya pasti Fresnel penting banget. Ya, oh Iya. Iya. Itu baru jawabannya. Ini jawabannya nih ya. Iya itu jawabannya. Ya udah saya pulang. Udah jawabannya jadi saya boleh pulang. Berarti ini perangkat-perangkat yang ada di sini semua nih, Ya. sebenarnya ini emang udah layak untuk kita jadikan perangkat untuk party from home ya. Ya. Ya, Ada betul. speaker, ada lighting. Nah ini juga alat utamanya nih mixer DJ ya. Nah makanya tadi ini hubungannya sama yang saya bilang dari awal.
kita akan melakukan tanda kutip tutorial untuk party from home. Jadi tidak terpaku wajib pakai DJ table, nggak. Mungkin teman-teman ada yang pakai akustika, Ya, akustika. Main akustik, betul. Bisa juga. Jadi kalau untuk yang sekarang kemarin-kemarin mungkin udah ada keinginan niat untuk berpikir wah enak kali ya bisa Undang undang teman-teman terbatas mungkin 10, 15 orang, 20 orang, 30 orang, 100 orang kata Kebanyakan itu, kebanyakan. Nah, sekarang udah dapat jawabannya. Berarti equipment yang dibutuhkan sama teman-teman itu apa aja? Nah, seperti tadi yang memang sudah kita demokan, ada speaker studio monitor KRK tentunya sama lighting dari Centurion tentunya. Nah, ada alat pelengkap lain yaitu kode master lighting ya, Mas ya. Kode controller. Kode kontrol. Ada barang peraganya nggak? Oh, Lagi kebetulan dipakai. saya nggak pakai untuk code di sini, gitu. Karena seberapa jumlah lighting itu menentu dari konsolnya itu sendiri. Sebenarnya bisa menggunakan lighting seberapa hanya untuk seperti ini menggunakan konsol yang besar. Tapi ketika Konsol itu maksudnya mixer. ya Oke. betul. Konsol besar kebutuhannya kecil nggak masalah, tapi kalau misal Kebutuhan besar, mixer kecil masalah. Masalah itu ya. jadi ya kita mah kalau misal itu kembali ke budget mungkin ya. Iya. Itu sama kebutuhan akan sangat disayangkan ketika lightingnya hanya 2 atau 3 khusus untuk seperti ini tapi menggunakan konsol yang besar gitu. Sebenarnya bisa saja, coba kebutuhannya nggak terlalu banyak ya. Kalau misalnya ada konsol yang lebih kecil, kenapa tidak Iya, gitu? sama ya kayak di dunia audio lah. Iya. Kita cuma akustik, gitar, piano, vokal 3 channel, beli 32 channel, Percuma ya, mubazir. mubazir. Berarti size doesn't matter ya. Size doesn't matter. Nah, bahaya nih. Diameter is matter. Nah, ini tadi kan Oh, enggak. cuman hanya meluruskan perangkat yang kita pakai ya Mas ya. Jadi kalau misalnya memang kebutuhannya hanya simple, sederhana, nggak perlu pakai konsol yang besar. Betul. Begitu juga kalau kita berkaca sama kebutuhan audionya juga, kalau cuma tadi Koko bilang hanya kebutuhan akustik, terus juga alat musiknya terbatas, ngapain juga pakai Iya, yang sama kayak gede-gede. studio monitor, hanya kita yang dengar sendiri. Ngapain? Nggak perlu lah sampai 10 inch kita Nah, taruh. Kecuali begitu kan sebaliknya untuk FOH, ya kita harus sadar lah. Sadar. Jangan 5 inch juga yang dihajar ke Ya, cerita ya, tadi betul. kan. Iya, iya. Jadi kita boleh idealis tapi harus realistik. Ya. Apa tuh? 15 apa tuh? Minute more. Oh, oke. Gua nggak mau 15 lah, Jadi- gua masih anak ngomong ya nggak ya? Nah, Males ini juga dah. nih. Gue punya pertanyaan terakhir, Boy. Boleh apa itu? Lighting engineer perlu nggak tahu nada? Pastinya butuh. Gitu. Ya, soalnya kan ada yang ngomong lighting engineer tuh harus Buat tahu apaan? nada karena beatnya kayak gimana dia harus mainin lightingnya itu ngikutin beat, bener nggak? Oke. Jadi untuk lighting itu sebenarnya kayak lighting itu yang pertama adalah lighting operator. Dari operator ada lagi di atasnya adalah lighting programmer, terus di atasnya lagi adalah lighting designer. 3 orang itu sebenarnya Bentar, apa tadi? berhubungan. Lighting Operator. operator, Oke, terus? dia fungsinya untuk mengoperasikan. Kemudian lighting programmer. Benar. Terus yang ketiga adalah lighting designer, dia yang desain untuk keseluruhannya. Berarti programmer tadi apa dia tugasnya? Memprogram. Gitu. Operator itu hanya menjalankan apa yang diprogram dari lighting designer. Gitu. Lighting designer ngedesain. Desain. Sesuai lagu ya. Ah, tuh sama aja itu. Enggak, jadi gini. Lighting operator itu fungsinya adalah menjalankan apa yang udah dikerjakan sama lighting programmer. Programmer dia hanya fungsinya itu program, tapi yang jalannya adalah lighting operator itu sendiri. Dia tinggal pencet-pencet doang. Ah, gitu jalanin dan dia tiga-tiganya itu harus tahu lagu. Nah, yang paling utama adalah lighting desainernya. Kenapa para LED taruh di situ, flashnya harusnya di situ, itu adalah tugas lighting dari lighting designer. Tapi di Indonesia itu banyak satu orang fungsinya jadi 3. Sama lah kayak di audio, FOH engineer, monitor engineer, sistem engineer jadi satu. Satu seperti itu. Jadi dia memang satu orang tapi tahu dia kapan jadi desainer, kapan jadi programmer, kapan jadi operator. Secara keseluruhan sebenarnya 3 orang itu sebenarnya harus 3 orang, tapi dengan sekarang lighting operator itu harus sudah bisa semuanya. Dia udah bisa gimana untuk desain, penempatan posisi, flashnya, moving ataupun bar LED. Tapi emang tadi bener juga sih kalau bilang kayaknya kalau jadi operator apa tadi lighting itu emang harus tahu lagu ya. Iya, Harus tahu lagu yang karena dimainin ya. ikut beat Pak. Oh. Ketukannya itu kan lagu dia kan ya masing-masing lagu kan beda-beda kan, kita harus tahu gitu. Apa tahu Kalau dia mungkin kita lagunya slow, lagu di bawah mellow, lightingnya strobo gitu kan, jadi harus tahu namanya mengenai beat lagu. beatnya lagu itu gitu. Oke. Wah, itu ilmu juga tuh.
untuk teman-teman yang baru gabung dan baru kayak saya nih yang benar-benar masih buta. Pemilihan warna juga sama Nah, gitu juga. hubungannya. Jadi memang ada hal-hal dasar yang memang harus dituntut untuk kita untuk lebih dalam berkiprah di bidang lighting ya Mas ya. Jadi nggak cuma sekedar kita pinter mengoperasikan mixer itu kan. Jadi kita juga harus tahu lagu yang dimainkan apa. Terus tadi apa warna ya? Warna juga harus awas gitu kan. Konsep gitu. Konsep. Ayo. Jadi nggak polos lah ya. Memang harus ada bakat. Mungkin ini kita bisa posting ada video sama. Oh iya. Nah, tadi kita juga mau menayangkan ada video ya. Ya, video testimoni dari teman kita, sahabat kita di Surabaya. Sahabat kita di Surabaya ini dia adalah DJ juga, Mas Amru namanya. Nah, Mas Amru ini dari komunitas DJ namanya PDJI. Nah, dia dari PDJI Jawa Timur. Nah, kebetulan beberapa waktu terakhir kita memang sempat kolaps ya sama teman-teman PDJI ya. Teman PDJI untuk ngadain acara di sana. Nah, saya juga mau kirim salam sama Mas PJ yang mungkin lagi nonton, sama Mbak Sayu yang mungkin lagi nonton. Jadi kirim salam dari Jakarta. Nah, ini kita sama-sama Pak Produser tayangkan boleh video dari ditayangkan? Mas Amru ya. Mas Amru, video dari Mas Amru dari DSX ya? DSX. DJ DSX Surabaya. DJ School. Ya, ketemu lagi kali ini barengan saya dari DSX Digital. Perkenalkan, nama saya Amru. Kali ini kita akan membahas gimana sih sebagai KRK. Kebetulan di DSX sudah jual KRK lumayan lama, dan dari pengalaman teman-teman semua sound quality-nya oke lah. Untuk produksi bisa, untuk main di monitoring di studio bisa, dan harganya reasonable. Selain itu KRK sekarang sudah di generasi 4, dia sudah ada digital display-nya. Kita bisa atur positioning-nya menggunakan aplikasi. Jadi presisi tingkat sudut kemiringan dan ketinggiannya, kekuatan soundnya kita bisa atur di situ. Ya, di DSX juga ada demonya yang generasi 3. Kita punya demonya mulai yang kebetulan di sini ada. Oke, kita lihat yang di sini kita punya yang 6 inch dan 3-way. Nah, ini dia 3-way. Ya, balik lagi. Ngomongin soal KRK, yang bikin keren adalah membrannya. Untuk generasi yang keempat, dia beda di soft dome-nya juga. Desain covernya juga beda, desain harddisknya beda. Kalau yang generasi 4, dia spreadingnya lebih luas menurut telinga saya. Oke, itu aja yang bisa aku share soal KRK. Kalau mau tahu jelasnya, mau nyobain rasanya, kalau lagi di Surabaya, Malang atau Bali, bisa nyamper ke DSX. Thank you. Oke, itu tadi video Iya. dari sahabat kita Surabaya, Mr. Amru. Thank you Mas Amru. Thank you Mas Amru buat Udah ikut. testimoninya. Udah bisa gabung di podcast kita sore ini. Nah, ini adalah segmen terakhir dari podcast kita di hari Jumat minggu ini. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan sudah menyimak acara ini. Nah, tapi ini kita ada sedikit penjelasan lagi mengenai lighting dari Mas Boy yang tadi sempat tertunda. Silakan Mas. Iya. Siap, terima kasih. Oke, jadi saya Jangan mewakili bercanda dari- nih, serius nih. Oh, serius. Serius. Saya mewakili dari Centurion. Jadi untuk rekan-rekan yang mau belajar ataupun memulai dari usaha untuk lighting, itu ada yang pertama adalah Centurion itu garansi 1 tahun. Rekan-rekan bisa dapatkan untuk lighting itu di dealer-dealer Centurion di seluruh Indonesia.
Kemudian untuk training, kita juga menyediakan untuk training dari basic, kemudian cara untuk cabling maupun cara-cara dari penggunanya itu sendiri. Seperti itu sih Pak. Gitu. Jadi beli Centurion nggak usah takut kalau nggak diajarkan ya. Ya betul. Ada sesi trainingnya, penggunanya, kemudian yang paling penting adalah bergaransi. Yang penting ada niatnya. Niat, boleh. Harus niat dong. Beli terus nggak niat ngapain? Coba. Jadi dari nol putul itu emang bisa langsung bisa ini ya, operasi nanti. Oke. Jadi saya juga mau terima kasih sudah kedatangan tamu dari Mr. Yonatan dari DJ Music School Metronom. Terima kasih juga dari DSX Surabaya Mas Amru yang telah kirim testimoni. Nah teman-teman sekalian dari PBS juga terima kasih sudah ikut bergabung di podcast kita kali ini. Nah saya juga ingin menyampaikan bahwa untuk speaker KRK akan shipmentnya akan sebentar lagi masuk ke Indonesia ya. Kalau nggak salah di bulan Agustus awal. Itu nanti bisa teman-teman tanya info selanjutnya di dealer-dealer yang teman-teman sering kongko, sering belanja di sana, boleh tanya langsung mengenai KRK Rocket 5 G4 dan Classic 5, nanti bisa langsung ditanyakan di dealer-dealer. Oke, cukup ya kok? Penutupnya? Kita Oh iya, perform lagi kita. Let's get party right now, oke. Selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih sudah bergabung. Salam sehat. minggu depan. Selamat bergabung minggu depan di podcast selanjutnya. Oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my eye goes out. Ooh, you make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time.
get over you, yeah. Oh, gonna find somebody new, yeah. Oh, gonna get over you, yeah. 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 It's so good being bad. There's no way I'm turning back. Now the pain is my passion, 'cause nothing can measure. Love is great, love is bad. I could buy silence. The affliction of the feeling is you want more. I may be bad, but I'm perfectly good at it. It's in the air, I don't care, I never stand it. Sticks and stones may break my bones, but chains and whips excite me. Come on, come on, come on, I like it, come on, come on, come on, I like it, come on, come on, come on, I like it, come on, come on, come on, I like it. I know I can be destructive, and I can change the atmosphere. All I ask from you is patience, some patience, some patience. Just let me know, yeah, you'll be the one to hold and not let me go. I need to know, could you be the one?
when I lose control. I'm losing it. I'm losing it. Show me a piece of your heart. I'm calling you up to get down, down. Show me a piece of your love. I'm calling you up to get down, down. Show me a piece of your heart. A piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. Baby, all we touch is better than what. I'm telling you what to get down.